Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Bapak Ari Nurdiansyah MPD. Di sini saya sebagai mahasiswa di PAI, perkenalkan nama saya Indah Wahyuni, NIM-nya 2023 010135 dari semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas proposal yang sudah saya kerjakan sebagai tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Jadi di sini penelitian judul yang saya ambil sesuai sesuai dari dosen yang di ACC, yang sudah di ACC dosen. Judulnya itu upaya guru fikih dalam mengatasi problematika pembelajaran materi Faraid melalui media YouTube di MA Ciputat. Jadi di sini sesuai dengan review yang saya kerjain sebelum adanya tugas proposal dari Bapak dosennya. Jadi ini sesuai template yang ada di grup semester. Ini upaya guru fikih dalam mengatasi problematika pembelajaran materi Faraid melalui media YouTube DMA Ciputat. Di sini penelitiannya saya menggunakan studi kasus, ada latar belakang. Ini isinya ada idealitas masalah pendidikan fikih khususnya materi Faraid, ilmu waris idealnya membekali siswa dengan kemampuan analisis dan logis dan presisi hukum yang kuat, mengingat Faraid adalah instrumen syariat yang bersifat aplikatif dan krusial bagi tatanan sosial keagamaan umat Islam. Ini templatenya seperti artikel, jadinya masalah pendidikan fikih khususnya materi Faraid itu ilmu waris. Di sininya mengingat Faraid adalah instrumen syariat yang bersifat aplikatif. Jadi di sini menggunakannya media YouTube. Jadi dibuat konten pembelajaran gitu tentang materi Faraid. Selain idealitas di latar belakang masalah, ada realitas, analisis literatur, urgensi, solusi. Realitas, namun realitas di MA Ciputat. MA Ciputatnya ini mencangkup seperti subjek utama. Subjek utamanya itu guru fikih di MA Ciputat. Jadi ini subjek penelitian, berisi selain subjek utama yaitu informan pendukung. Jadi informan pendukungnya siswa kelas 12. Selanjutnya di dalam proposal itu ada teknik pengumpulan data triangulasi berupa seperti wawancara. Jadi nanti sesudah penelitian gitu tuh di sekolahan, harusnya kayak ada wawancara gitu terkait judul yang diajukan gitu kan. Wawancaranya itu di sekolahan kayak seperti wawancara dengan guru, dengan siswa kayak gitu. Jadi ini kan sebagai contoh saja gitu proposal, bukan seperti penelitian langsung, tapi ini kan proposal gitu kan. Jadi di situ selain ada wawancara, ada observasi gitu kan di kelas, kayak membagikan sebuah angket atau pertanyaan langsung gitu tuh, kayak diamati di kelas ini seperti apa. Nah, setelah adanya wawancara, setelah adanya observasi, setelah itu kan dibuatlah RPP untuk pembelajaran. Jadi di sini kan saya sebagai mahasiswa PAI gitu. Sebenarnya saya kan semester 6 karena emang ada hambatan gitu ya, hambatan yang bikin tertunda gitu kan. Sakit, jadi saya mengulang MK di semester 4 R3 PAI. Jadi di sini saya menjelaskannya tidak begitu rinci, tapi mencangkup isi proposalnya. Selanjutnya itu ada analisis literatur, penelitian terdahulu mengenai media pembelajaran fikih yang telah banyak dilakukan, seperti penggunaan modul berbasis problem based learning, penggunaan media presentasi interaktif, hingga penggunaan platform YouTube untuk materi dasar
ibadah. Namun studi-studi tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek spesifik pada materi faraid. Keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada pengabaian terhadap peran kurasi konten dan strategi scaffolding guru dalam membantu siswa menavigasi tutorial perhitungan waris yang tersebar di YouTube. Aspek bagaimana guru mentransformasi konten video yang pasif menjadi bahan diskusi aktif di kelas masih menjadi celah gap yang belum tersentuh. Jadi guru itu kan nanti kalau mengajar gitu memanfaatkan media YouTube gitu kan, aplikasi YouTube. Jadi itu gurunya kayak mencari konten yang sesuai dengan materi yang ada di RPP, atau gurunya kreatif membuatkan materi biar sebelum apa ya masuk di kelas tuh sudah ada gitu tuh di HP masing-masing gitu, di rumahnya sudah nonton. Kalau enggak ya gurunya yang kayak seperti di kelas biasa gitu kan, kayak kuliah biasa, pakai fokus gitu kan, ditampilkan kayak gitu, jadi dipraktikin. Jadi di proposal ini ada urgensi jika problematika ini tidak segera diatasi, generasi muda akan kehilangan akses terhadap pemahaman hukum waris yang benar. Ada solusinya, menawarkan pendekatan based blended learning yang berpusat pada peran guru sebagai fasilitator yang mengkurasi konten YouTube berkualitas. Ada kebaruan melalui kurasi dan rekontekstualisasi video YouTube. Panduan langkah demi langkah yang sinkron dengan gaya belajar di kelas. Jadi kayak guru itu kan belum tentu disukai sama muridnya. Kalau emang di perkuliahannya ada apa ya, terus ada masalah apa gitu sama orang terdekatnya mungkin. Terus di lingkungan sekitar rumahnya gitu ada seperti masalah internal gitu kan, yang mempengaruhi lingkungan di sekolah dia mengajar. Ya kan, guru itu kan tidak, menurut penelitiannya di proposal ini kan guru hambatannya ada aja gitu, yang siswanya bandel gitu kan, yang nggak suka terlalu apa ya namanya, metode hafalan gitu, terlalu kayak ceramah. Jadi melalui media YouTube gitu pembelajarannya, kayak melalui media YouTube supaya siswa itu tidak monoton belajarnya, tidak bosan. Jadi ada di sini tujuan penelitiannya menganalisis problematika pembelajaran faraid, mendeskripsikan strategi guru dalam mengintegrasikan YouTube, serta mengevaluasi efektivitas upaya guru dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 12 di MA Ciputat. Jadi MA Ciputat ini sebagai contoh karena tugas review yang saya kerjakan itu sudah di ACC-nya ini gitu tuh judulnya sama bapak dosennya. Jadi saya menggunakannya metode penelitian kualitatif. Di situ kan ada wawancara gitu kan, metode pengumpulan datanya. Jadinya di situnya wawancaranya bisa untuk pertanyaannya menganalisis problematika pembelajaran faraid. Di sini ada kontribusi penelitian secara teoritis, memperkaya literatur metode pengajaran materi fikih, teknis berbasis digital. Secara praktis memberikan panduan bagi guru fikih dalam mengolah media digital, serta membantu siswa menguasai perhitungan faraid dengan lebih mudah dan sistematis. Di sini ada rumusan masalahnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Iya, pertanyaannya ya problematika, strategi guru, dan peran pemanfaatan media YouTube. Ini yang terakhir ada metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitiannya studi kasus. Terus subjek data guru fikih di MA Ciputat, jenis datanya berupa wawancara. Di situ di dokumennya, di proposalnya selain ada jenis data, ada teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Ada di sini daftar pustaka yang sudah ditambahkan sesuai dengan body note-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada semester 4 R3 yang sudah membolehkan saya mengikuti MK metodologi penelitian kualitatif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.